Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami, Elsa, Mira, Lika, dan Nur. Di semester ganjil ini, di Mapel Kewirausahaan, kita akan memasuki atau kita belajar materi baru, yaitu tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, khususnya di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oleh karena itu, kita mohon ditonton sampai habis, semoga video yang kami buat bermanfaat. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata limbah. Limbah ini merupakan sampah seperti yang kalian ketahui nih. Ada dua jenis limbah, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Kenapa sih kita bahas dulu limbahnya? Karena tema dari bab ini adalah kita akan membuat kerajinan dari bahan limbah. Oleh karena itu, kita telusuri dulu nih apa itu limbah. Nah, ada dua kan yang seperti kalian ketahui dari limbah anorganik dan juga limbah organik. Adalah limbah yang bisa dengan mudah diurai atau mudah membusuk. Contohnya, ada kulit buah, sayur, dan kotoran manusia dan hewan. Gitu, sedangkan limbah anorganik. Nih, apa limbah anorganik? Adalah limbah yang berwujud padat sehingga sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk gitu. Jadi, yang jadi masalah itu limbah organiknya, sedangkan anorganik yang membusuk. Kalau anorganik bisa, makanya kita buat konsepnya supaya bisa ditekan nih populasi dari limbah itu dengan menggunakan konsep 3R. Nih, dari reduce, reuse, dan juga reduce. Reduce itu apa? Reduce itu mengurangi penggunaan jadi yang biasanya susah diurai, kita ganti dengan hal-hal lain yang biasa diurai gitu. Misalnya penggunaan barang-barang tertentu. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Jadi mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai sehingga itu bisa mengurangi jumlah limbah. Jadi digunakan kembali dengan terakhir ada reduce atau mendaur ulang, jadi daur ulang limbah. Limbah yang biasa dipergunakan kembali itu untuk menjadi sesuatu yang baru. Nah, untuk mempersiapkan bagaimana kita memulai usaha kerajinan dari bahan limbah, ada 4 hal harus kita persiapkan. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, perencanaan, administrasi, dan yang keempat adalah perencanaan pemasaran. Jadi, 4 hal ini adalah dasar yang pasti akan diperkirakan, direncanakan, diagendakan ketika kita akan mulai sebuah usaha gitu ya. Jadi, hal ini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Mungkin kalian sudah pernah dengar semester waktu kelas 10. Tapi ini mungkin diperkaulasa kembali ini. Bagaimana kita merencanakan usaha mulai dari 4 aspek? Ini kenapa sih hal ini harus dilakukan? Karena perencanaan yang baik akan membuat usaha semakin menjadi baik. Tuh, perencanaan mata memakai usia juga akan semakin baik, begitu ya. Oke, kita masuk ke ide dan peluang usaha yang pertama. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan adalah ketika kita membuat ide dan peluang usaha, itu ada berbagai hal yang harus kita perhitungkan. Yang pertama, ada kelayakan usaha. Yang kedua, ada kelayakan finansial. Dan yang ketiga, kita membedakan nih persaingan. Misalnya limbah yang akan digunakan. Misalnya kain perca. Kita lihat kelayakan usaha, kira-kira sebuah rumah tangga itu membutuhkan barang-barang yang bisa digunakan nggak dari kain perca, misalnya buat keset. Oh, berarti ada nih layak bisa dijadikan sebuah usaha. Yang kedua, finansial. Kira-kira kita cukup nggak modalnya kalau membuat kerajinan dari kain perca? Oh, ternyata mungkin udah file. Yang terakhir, membedakan persaingan. Bagaimana sih persaingan dari usaha ini? Banyak nggak? Gimana ketat nggak persaingannya? Makanya itu yang harus kita perhitungkan di ide dan peluang usaha. Kedua, ada sumber daya yang dibutuhkan ketika ide dan peluang usaha kita ini sudah matang, sudah tahu ingin membuat apa, nanti kita perhitungkan lagi. Apa sih yang dibutuhkan memulai sebuah usaha? Yang pertama ada kedua money, yang ketiga material, yang keempat ada mesin, yang kelima ada metode, dan yang terakhir ada market. Mungkin kalian sudah sangat sering ya 6M ini sudah berulang-ulang kali, tapi lagi-lagi ketika kita memulai usaha yang nggak boleh dilupakan. Kenapa? Ketika merencanakan usaha, kita pasti tahu nih siapa nanti yang mau mengerjakan sumber pendananya, dari mana, bakunya gimana, alat kita membuatnya seperti apa, bagaimana cara kerjanya, bahkan sampai kita akan memasarkannya. Karena itu juga dibuat perencanaan. Ketika ada perencanaan yang baik, seperti yang kami bilang, maka usaha akan semakin baik. Dan yang ketiga, ada perencanaan administrasi. Jadi ketika sudah ide dan peluang sudah clear, sumber daya juga sudah clear, kita sekarang lihat nih perencanaan administrasinya. Mungkin kalau usahanya kecil nggak akan seribet ini. Maksudnya nggak semua hal ini langsung dilakukan. Tapi ketika ini walaupun tidak dilakukan, setidaknya kita sudah tahu nanti ke depannya ketika usaha semakin membesar, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, dari perizinan usahanya. Yang kedua, surat menyuratnya. Yang ketiga, pencatatan transaksi barang atau jasa, ini terkait dengan supplier kita menyetor barang segala macam. Dan yang keempat, ada pencatatan transaksi keuangan. Yang kelima, ada pajak. Jadi mungkin ini untuk jangka panjang walaupun tidak digunakan dalam waktu yang cepat. Misalnya karena usahanya masih kecil, jadi mungkin ini belum butuh. Tapi ini juga perlu untuk rencana jangka panjang. Dan yang keempat atau yang terakhir ada perencanaan pemasaran. Nah, ini nih ujung tembok dari usaha kita, yaitu melakukan pemasaran. Yang pertama ada seni menjual. Jadi kita tahu nih teknik menjual yang baik, strategi penjualan itu direncanakan di pemasaran. Jadi mulai mencari bahan referensi moral, mulai mencari bahan-bahan yang tepat untuk melakukan pemasaran. Yang kedua ada analisis kepuasan pelanggan, atau nanti itu testimoni. Jadi kita tahu bagaimana sih respon konsumen terhadap produk kita. Yang ketiga ada promosi. Sudah pasti ya kalau promosi, kalau nggak dipromosikan bagaimana orang mau tahu usaha kita. Dan yang terakhir ada menetapkan harga jual. Nah, ini juga penting nih ketika kita ingin menetapkan harga jual, kita akan mengikuti pasaran atau bagaimana seperti itu.
Jadi, mungkin ini yang kita akan persiapkan ketika kita akan memulai sebuah usaha.